Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Tentu ini bahaya sekali karena viral di sosial media bukan 1-2 orang yang lihat, ini jutaan orang yang lihat. Tentu banyak pemikiran juga yang timbul akibat video-video itu. Dan kita semua tahu kedua ormas ini adalah ormas besar yang ada di Indonesia, jutaan pengikutnya. Masing-masing ormas punya laskarnya sendiri-sendiri, punya pembelanya sendiri-sendiri. Kebayang nggak kalau ada yang adu domba jadinya kayak gimana? Astagfirullahaladzim, ini bahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan yang baru mampir di channel ini biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kembali lagi Gus Miftah viral di sosial media. Astagfirullahaladzim, saya udah berapa kali ngeritik Gus Miftah di channel ini. Kalau yang kontroversi, kalau yang viral di sosial media tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada kaitannya dengan golongan umat Islam tertentu, tidak ada kaitannya dengan akidah, ya saya diam aja. Tapi kalau ada kaitannya dengan agama, masa iya kita harus mendiamkan hal semacam ini? Cuman karena perkara rokok aja sampai mengeluarkan kata-kata bahwa NU lebih dulu masuk surga daripada Muhammadiyah. Ini statement apaan? La ilaha illallah. Tapi sudah diklarifikasi ya, katanya itu cuma bercanda nih ya. Coba simak videonya. Katanya sih itu cuma guyon atau bercandaan gitu ya. Orang NU masuk surga lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena bagi orang NU yang membuat meninggal itu bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Nah, seolah-olah hari ini video itu beredar, saya mengatakan bahwa NU lebih dahulu masuk surga dibandingkan Muhammadiyah sebagai sebuah kepastian. Apa-apa kok diseriusi toh mas uripmu gak asik, kurang guyon gitu loh. Jadi biasa-biasa saja lah. Justru saya berterima kasih sama Muhammadiyah karena saya banyak berhutang budi sama sahabat-sahabat saya Muhammadiyah. Ya, jadi biasa-biasa sajalah gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, guyon itu ono batase, guyon itu ada adabnya. Kalau dia bercanda seperti itu di tempat nongkrong, misalnya nggak sengaja nih ketemu orang Muhammadiyah di warung terus bercanda seperti itu, tidak akan menjadi masalah besar. Tapi ini kan dia bercandanya di mimbar, tempat dia ceramah, dan itu divideokan lalu diupload di sosial media hingga akhirnya menjadi viral. Hukum rokok, Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Tentu ini bahaya sekali karena viral di sosial media bukan 1-2 orang yang lihat, ini jutaan orang yang lihat. Tentu banyak pemikiran juga yang timbul akibat video-video itu. Dan kita semua tahu kedua ormas ini adalah ormas besar yang ada di Indonesia, jutaan pengikutnya. Masing-masing ormas punya laskarnya sendiri-sendiri, punya pembelanya sendiri-sendiri. Kebayang nggak kalau ada yang adu domba jadinya kayak gimana? Astagfirullahaladzim, ini bahaya sekali. Kita lihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Perbedaan manhaj itu semakin lama terasa semakin panas. Semuanya saling merasa benar. Ingat apa yang terjadi di Madura, di Pamekasan. Karena salah seorang ustadz salah mengutip atau keliru dalam mengutip sebuah kitab, apa yang terjadi? Penutupan masjid jadinya. Ya Allah, ini kan ntar lagi Ramadan, pasti mereka sangat membutuhkan masjid itu. Tapi karena salah mengutip keterangan di dalam sebuah kitab, berujung apa? Ditutup masjidnya. Belum lagi kita lihat kejadian-kejadian sebelumnya. Banyak pengajian yang dibubarkan karena dianggap pengajiannya itu beda manhaj, beda pemikiran, ustadznya itu berbeda daripada kita. Akhirnya dibubarkan juga. Sampai timbul narasi-narasi gereja dijagain, pengajian dibubarin. Ini kan malu-maluin sebenarnya. Jadi ingat ya, bercanda di sosial media itu ada batasnya, apalagi candaannya berkaitan dengan golongan dan narasi bercandaannya itu ada seolah-olah merendahkan golongan orang lain. Itu bahaya sekali. Saya jadi teringat dulu Gus Miftah juga pernah ngomong di sosial media, pernah viral pembicaraannya ketika ceramah. Dia mengatakan ormas yang membela Islam katanya jaka sembung bawa golok. Ini udah lama banget videonya dan viral beberapa tahun yang lalu. Coba kita simak juga nih ya. Begini, berarti Tuhan itu tidak perlu dibela. Saya bilang iya. Berarti Islam itu tidak perlu dibela. Iya. Maka kemudian dia mengatakan, kalau begitu bagaimana dengan ormas yang mengatakan membela Islam? Maka waktu itu saya jawab, ini yang namanya jaka sembung bawa golok. Ya, katanya ormas yang membela Islam jaka sembung bawa golok. Padahal setahu saya,
ormas yang ditempati oleh Gus Miftah juga membela agama Islam. Ini kan gimana ya. Tapi akhirnya ini ya di counter, dikritik oleh ulama-ulama besar juga di Indonesia, karena ini keterlaluan ucapannya. Coba kita simak ya. Ini dari Buya Yahya nih. Siapa kamu bela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu bela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim nggak akan ngomong begitu. Bahkan Al-Quran sendiri juga menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Jangan dilemahkan semangat orang, nggak perlu. Ente ini siapa membela Allah? Ini kan kalimat kurang ajar. Al-Quran akan dilawan. Jadi di saat kita menjadi penolong Allah itu orang beriman ngerti, bukan Allah minta pertolongan kita, bukan. Hanya orang di luar kayak Yahudi yang nggak paham. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, kau akan ditolong. Jangan lalu meremehkan. Lalu berkata, memang Allah lemah ya? Kita kuat dong. Allah minta pertolongan dari kita. Yahudi. Tuh. Itu videonya udah lama, viralnya juga udah lama, beberapa tahun yang lalu. Ya harusnya Gus Miftah bisa belajar dari kejadian ini, kejadian viral sebelumnya. Dan kalau kita lihat memang di sosial media, video-video guyonnya Gus Miftah itu banyak sekali yang membahayakan akidahnya umat Islam. Kemarin kan juga saya sudah reaksi ya beberapa hari yang lalu video bercandanya Gus Miftah. Ya katanya sih itu bercanda ya, tapi itu di mimbar juga loh, di depan banyak orang ketika dia berceramah mengatakan bahwasanya ya tidak apa-apa murtad, yang penting nanti syahadat lagi. Coba kita lihat lagi deh videonya ya. Ini. Saya pernah viral tahun 2021 gara-gara saya ceramah kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Penjaringan Jakarta Utara. Yang saat saya pulang langsung diteriaki kafir di media sosial. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Begitu. Tuh. Banyak videonya, bukan cuma satu ini aja. Di tempat lain juga saya lihat Gus Miftah ceramah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kemarin itu saya upload video bahwasanya pengajian itu adalah salah satu garda terdepan untuk menyelamatkan akidahnya umat Islam, untuk mencetak generasi umat Islam. Betapa banyak orang yang dahulu kehidupannya jauh dari Allah setelah mengikuti pengajian lalu hijrah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau pengajian diisi yang seperti ini gimana jadinya? Gak apa-apa murtad, yang penting nanti syahadat lagi. Ya memang bercanda, tapi aduh gak pantas di pengajian bercanda seperti itu. Ketika kita kritik hal semacam ini, nanti pengikut-pengikut fanatik butanya dia itu ya juga nyerang kita gitu, gak terima ketika junjungannya dikritik. Padahal memang benar salah, mau gimana lagi ya. Saya udah 3 tahun bahas-bahas kayak gini, meluruskan akidah, penyimpangan akidah, video-video aneh ya, sholat aneh dan lain sebagainya. Itu banyak sekali saya mendapatkan ancaman DM Instagram, bahkan saya pernah diancam juga mau digorok lehernya. Astagfirullahaladzim. Pernah juga saya ngeritik ustadz sampai disomasi. Itu lucu sih, ngeritik ustadz sampai disomasi, tapi nggak saya publis di sini. Rasulullah kan memang juga pernah bersabda bahwa akan datang kepadamu suatu zaman orang yang berpegang teguh pada din atau agama yang benar seperti orang yang memegang bara api. Jadi memang siapapun teman-teman, siapapun manusia yang mendakwahkan agama Islam itu pasti mendapatkan serangan-serangan. Mau Rasulullah sekalipun ya, mau ulama, bahkan YouTuber aja seperti saya ini menyuarakan agama Islam, menyuarakan akidah yang benar, ya ibarat menggenggam bara api itu, ya benar-benar dapat serangan. Nanti setelah saya upload video ini ya pasti ada tuh yang marah-marah di kolom komentar, marah-marah juga di DM Instagram, minta hapus videonya, debat lah dan segala macamnya. Ya sudahlah, biarin saja. Saya sudah mengingatkan di channel ini, tapi kalau tetap kalian mau mendukung orang-orang yang bercanda mengatakan gak apa-apa murtad, nanti syahadat lagi, silahkan kalian dukung itu. Nanti kalian akan pertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.